Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Renungan kita mengambil dasar firman dari Injil Matius pasal 6 ayat 20 dan 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara dan saudari yang terkasih, kali ini kita ingin belajar untuk mengenali harta-harta yang ada di dalam hidup kita dengan benar. Agar dengan demikian kita tidak salah dalam menetapkan prioritas-prioritas kita. Awalnya Tuhan Yesus memberi pemahaman tentang eksistensi harta duniawi, yaitu sebagai sesuatu yang dapat dirusakkan ngengat dan yang dapat hancur oleh karat, bahkan bisa lenyap seketika oleh suatu tindakan kejahatan. Tuhan sedang memberi peringatan akan bahaya yang dapat timbul jika orang sudah terlanjur sayang dengan hartanya, terlanjur merasa tak bisa hidup tanpa kekayaan, tak bisa bahagia tanpa uang. Ini tentu bukan tanpa alasan, karena faktanya kita memang membutuhkan semua itu. Meskipun terasa agak ekstrim kalau kita bilang bahwa kita tidak bisa hidup karenanya. Karena di sisi yang lain, kita memiliki pemahaman bahwa kita percaya, kita yakin bahwa hidup kita berasal dari Allah. Dan kita percaya dengan pasti bahwa Allah lah penentu keberadaan kita di dunia ini. Namun kita harus waspada, karena apa yang dilihat mata jasmani, yaitu daya tarik duniawi, selalu menjadi alat kegemaran iblis untuk menjatuhkan iman kita. 1 Timotius 6 ayat 10, Rasul Paulus menasihatkan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Atau di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Apa yang dipesankan Rasul Paulus?
tentu bukan merupakan larangan untuk kita bekerja mencari uang. Juga bukan sebuah upaya agar manusia menganggap sepele masalah materi. Namun pesan penting yang hendak disampaikan adalah bahwa apakah kita berada dalam kelimpahan atau kekurangan, kedua kondisi tersebut sama-sama mengandung bahaya. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat manusia hidup tanpa didukung keamanan materi, ia akan berada dalam situasi kekhawatiran, bahkan ketakutan. Namun juga beberapa orang terus-menerus berpikir bagaimana mereka bisa mendapatkan semakin banyak harta sehingga seluruh hidupnya diserahkan untuk usaha-usaha yang fana ini. Tuhan Yesus mengirim pesan penting. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hati, tentu saja yang dimaksudkan bukan organ tubuh manusia, tetapi pusat atau fokus dari perasaan kita, hasrat kita, keinginan kita, kecenderungan kita. Jika kita menaruh hati pada sesuatu, kita akan suka hati menginvestasikan waktu, energi kita, kekuatan kita, dan banyak hal yang akan kita taruh di sana. Kita menaruh usaha dan gairah menggebu-gebu di dalamnya. Kemanakah kita menaruh waktu, energi, dan kekuatan kita saat ini? Apakah pada pendidikan sekolah kita? Apakah pada pekerjaan kita? Ataukah pada keluarga kita? Atau mengumpulkan harta di surga? Nah, Alkitab mengajak kita untuk memikirkan tentang apa yang penting dan menentukan dalam hidup kita. Kristus menasihati kita untuk menginvestasikan waktu, energi, dan kekuatan kita dalam mengumpulkan harta rohani. Ini berarti memberi hati kita untuk Kristus, menyerahkan diri kita kepadanya, dan mengikut Dia. Semua hal yang lain seperti usaha untuk keamanan materi, pendidikan, dan keberhasilan bukannya tidak cocok, melainkan ini adalah persoalan tentang prioritas, mana yang hendaknya didahulukan. Pada kenyataannya itu baik dan perlu, karena Tuhan tidak berkata carilah hanya kerajaan surga, carilah hanya harta di surga. Tidak, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, sebagaimana termuat di dalam Matius 6 ayat 33. Sesaat sebelumnya di pasal yang sama, Yesus mengajarkan orang-orang bagaimana berdoa dan menyertakan sebuah permohonan penting. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi, jika jantung kita berdetak untuk Kristus dan harta kita di surga, maka harta duniawi kita bahkan dapat membantu kita untuk tidak hanya membawa kebaikan bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Bahkan kita dapat menunjukkan kepada sesama kita betapa pentingnya untuk memiliki harta di surga.
Saudara dan saudari yang terkasih, Kristus membedakan antara harta duniawi dan harta surgawi. Perjuangan kita untuk harta di surga hendaknya berada di tempat yang pertama. Oleh karena itu kita hendaknya menaruh hati kita pertama-tama untuk meraih persekutuan yang kekal dengan Allah dan menginvestasikan waktu, energi, dan kekuatan kita ke dalam hal ini. Tuhan memberkati engkau semuanya. Sampai jumpa. Amin.